Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan rawa-rawa, seorang wanita muda bernama Lestari menyembunyikan rahasia yang begitu besar, bahkan langit malam yang suram pun terasa menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia hamil di luar nikah, sebuah aib yang, di tempat seperti desanya, lebih buruk daripada hukuman mati. Malam-malamnya dihabiskan dengan meringkuk di pojok kamarnya yang gelap, mencoba menahan rasa malu dan ketakutan yang tak kunjung reda. Bulan yang menggantung pucat di langit, tampak seperti mata yang terus mengawasinya. Lestari kerap berdoa dalam bisikan lirih, memohon agar rahimnya kosong tanpa harus melalui cemoohan dunia. Di kepalanya, ia berjanji pada diri sendiri bahwa rahasia ini tidak akan pernah terungkap, apapun caranya. Namun, alam punya cara sendiri untuk membalas bisikan rahasia manusia. Perut Lestari yang membesar mulai sulit disembunyikan, dan desas-desus mulai menyebar di antara tetangga. Ia mulai merasa napasnya tercekik setiap kali melewati pandangan mata orang lain, bahkan suara angin malam terdengar seperti ejekan. Ketika akhirnya keluarganya mengetahui keadaannya, dunia kecil Lestari runtuh. Tak ada belas kasih, tak ada kehangatan, hanya ancaman dan amarah yang membakar dinding rumah mereka. Ayahnya, seorang kepala keluarga yang keras, memutuskan bahwa tidak ada jalan lain selain menghapus jejak kehamilan itu secepat mungkin. Pada suatu malam yang dingin dan penuh rahasia, mereka membawa Lestari ke hutan, jauh dari pandangan manusia. Di sana, di tengah gelap yang hanya diterangi obor kecil, seorang dukun dipanggil. Ia membawa ramuan dan mantra, serta janji bahwa semua ini akan selesai dalam hitungan jam. Tapi, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia tampak mulai bangkit dari dalam bayang-bayang hutan. Proses yang berlangsung malam itu adalah kombinasi antara penderitaan fisik dan rasa bersalah yang menghantui jiwa. Lestari hanya bisa merintih pelan ketika tubuhnya terasa dihancurkan oleh ritual yang tak manusiawi. Ketika akhirnya ia kehilangan kesadaran, semuanya tampak berhenti. Janin kecil yang belum sempat melihat dunia diletakkan dalam sebuah kain putih, lalu dikuburkan di bawah pohon beringin tua. Namun, keheningan hutan itu menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang mereka kira. Udara terasa berat, seolah-olah makhluk tak kasat mata tengah mengawasi dengan penuh dendam. Malam itu berlalu, dan keluarga Lestari pulang dengan keyakinan bahwa semua telah selesai. Tapi, suara itu mulai terdengar. Pada awalnya hanya bisikan lemah, seperti daun yang tertiup angin. Kemudian berubah menjadi tangisan lirih, menggema dari arah hutan setiap tengah malam. Lestari terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin, mendengar suara yang tak pernah ia inginkan. Malam-malam berikutnya menjadi ujian bagi kewarasan Lestari. Tangisan itu semakin jelas, semakin dekat, dan seolah-olah memanggil namanya. Bayangan pohon beringin di hutan terasa semakin mengancam, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang tidak pernah benar-benar terkubur. Lestari tahu bahwa keputusannya malam itu telah membuka pintu bagi sesuatu yang tidak bisa ia tutup kembali. Dan bulan yang menggantung di langit malam tampak bersinar lebih terang, seperti memperingatkan bahwa rahasia ini baru saja dimulai. Beberapa hari setelah malam pengguguran itu, suasana di rumah Lestari menjadi hening, namun bukan karena kedamaian. Keheningan itu seperti ruangan kosong yang penuh sesak oleh sesuatu yang tak terlihat. Mata Lestari yang sebelumnya masih menyeratkan sisa kehidupan, kini hanya menyimpan kekosongan. Ia tak lagi bicara, tak lagi tertawa, bahkan tak lagi menangis. Seolah seluruh jiwanya tertinggal di bawah pohon beringin tua di tengah hutan.
Ibunya mencoba melanjutkan hari-hari seperti biasa, memasak dan membersihkan rumah, tapi tangan tuanya gemetar setiap kali mendengar suara angin menyentuh daun jendela. Ayahnya justru lebih sering keluar rumah, menghindari tatapan istri dan anak perempuannya, seolah takut bahwa dosa yang ia sembunyikan bisa muncul lewat mata mereka. Namun desa kecil itu perlahan merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan. Uang milik beberapa warga mendadak menghilang, padahal pintu dan jendela tetap terkunci rapi. Koin-koin di altar rumah hilang begitu saja tanpa jejak. Warga mulai berbisik-bisik, menyalahkan angin malam atau roh penasaran. Tapi tak ada yang berani mengarah pada kemungkinan paling mengerikan, bahwa sesuatu telah bangkit dari tanah. Di dalam kamar yang sempit, Lestari mulai merasakan keanehan yang hanya bisa dipahami oleh seorang ibu. Setiap malam, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena kehadiran yang tak bisa ia lihat. Bau tanah basah dan anyir darah memenuhi udara setiap kali ia memejamkan mata. Kadang ia merasakan sentuhan dingin pada lengannya, seperti jemari mungil yang belum sempat tumbuh sempurna. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah bayangan trauma. Tapi pada malam keempat setelah ritual itu, ia terbangun dengan noda tanah di kakinya. Ia tidak pernah keluar rumah malam itu, namun debu dan serpi daun kering menempel di telapak kakinya seperti bukti bahwa ia, atau sesuatu, telah berjalan di hutan dalam tidurnya. Setiap malam, suara tangisan semakin keras. Suara itu tak lagi datang dari hutan, tapi dari bawah lantai kayu kamarnya. Seolah-olah sesuatu telah pindah tempat, meninggalkan kuburnya dan menetap di dalam rumah, menunggu, menuntut. Lestari mulai merasa tubuhnya menjadi beban. Ia berjalan seperti bayangan dirinya sendiri, menatap lantai dengan pandangan kosong. Di meja, makanan yang disajikan selalu tersisa, bukan karena ia tak lapar, tapi karena sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang sama. Beberapa warga mulai mencurigai keluarga Lestari. Anak-anak tetangga melihat sosok kecil berlari di halaman rumahnya. Tubuhnya seperti anak usia 2 tahun tapi dengan kepala terlalu besar dan kulit terlalu pucat. Mereka mencoba bercerita, tapi orang dewasa hanya menertawakan, menyebut itu bayangan atau mimpi. Namun cerita itu menyebar, dan jarak mulai tercipta antara keluarga Lestari dan warga sekitar. Pada malam ketujuh, hujan turun deras membasahi desa. Petir menyambar tak jauh dari rumah Lestari, dan kilatan cahaya itu memperlihatkan sesuatu berdiri di dekat jendela kamar Lestari. Bukan manusia, bukan pula binatang. Sosok kecil, dengan mata yang terlalu gelap dan senyum yang terlalu datar. Ia hanya berdiri, menatap ke dalam ruangan, lalu menghilang saat petir berikutnya menyambar. Setelah malam itu, Lestari mulai tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa kosong yang tak memiliki arah. Ia akan duduk di dekat jendela, menatap gelapnya malam, sambil bergumam pelan, seolah berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. Ibunya mulai takut, dan ayahnya memilih tak kembali ke rumah. Di tengah semua kegilaan itu, ada satu hal yang tetap diam. Kubur di bawah pohon beringin. Tak ada batu nisan, tak ada tanda, hanya tanah basah yang tak pernah benar-benar kering. Bahkan saat hujan reda dan tanah desa kembali kering, bagian itu tetap lembab, seolah-olah sesuatu terus bergerak di bawahnya. Dan di tengah malam yang sunyi, ketika seluruh desa tertidur lelap, suara langkah kaki mungil mulai terdengar dari arah hutan, menuju rumah Lestari. Bukan langkah biasa, tapi langkah dengan tujuan. Sesuatu telah kembali. Hari-hari berlalu,
Namun rumah Lestari tak pernah lagi menjadi tempat yang utuh. Bau tanah basah yang dulunya hanya terasa samar kini menggantung pekat di setiap sudut ruangan, seakan ada tangan tak kasat mata yang menyebarkannya perlahan, memaksa seluruh isi rumah menerima kehadiran yang tak diundang. Lestari, dalam keheningannya, mulai tenggelam dalam sesuatu yang lebih dalam dari kegilaan, sebuah kepasrahan yang menyeretnya pada jurang yang tak bisa lagi dilihat oleh mata biasa. Pada suatu malam yang lebih sunyi dari biasanya, di antara desir angin dan suara burung malam yang terasa semakin jarang, langkah seseorang terdengar menyusuri jalan setapak menuju rumah tua itu. Ia bukan warga desa. Tak ada yang mengenalnya, dan tak ada yang melihatnya datang. Jubah hitam yang menyapu tanah, wajah keriput yang tersembunyi di balik tudung, serta aroma dupa dan minyak tanah yang menyertai setiap geraknya menjadi pertanda bahwa ia membawa sesuatu dari dunia lain. Dunia yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik-bisik takut. Ia datang tanpa mengetuk. Tak satu pintu pun dibuka olehnya, namun kehadirannya langsung terasa oleh seluruh isi rumah. Lestari, yang tengah duduk bersila di pojok kamar dengan tatapan kosong, tiba-tiba berdiri dan berjalan perlahan, seolah-olah tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam ruang tamu yang diterangi cahaya lampu minyak yang berkedip lemah, mereka bertemu. Tak ada kata-kata yang terucap malam itu, tak perlu ada. Orang tua berjubah itu mengeluarkan sebuah kantong kain lusuh dan menumpahkan isinya ke lantai. Tanah merah, rambut, serpihan tulang kecil, serta secari kain putih penuh bercak coklat tua. Semuanya membentuk lingkaran yang menyerupai mata terbuka. Di tengahnya, sebuah boneka kecil dari jerami dan potongan kuku ditancapkan tegak lurus. Lestari menatapnya tanpa berkedip, dan saat itu pula, udara berubah. Suhu ruangan menurun drastis. Nafas menjadi berat. Cahaya lampu seolah disedot oleh kegelapan yang tumbuh dari lantai, berputar pelan seperti pusaran yang hendak menelan dunia. Dinding rumah mulai bergetar pelan, dan suara tangis bayi kembali terdengar. Kali ini bukan dari luar, bukan dari bawah lantai, tapi dari dalam tubuh Lestari sendiri, dari dalam dadanya. Dukun tua itu mulai merapal sesuatu, gerakan bibirnya begitu cepat, hampir tak terikuti. Ia memercikan cairan merah ke sekeliling lingkaran, lalu memotong jari Lestari, meneteskan darah segar ke atas kepala boneka jerami. Saat tetes darah pertama menyentuh permukaan kering itu, jerami tersebut bergerak, perlahan, lalu mulai berdetak seperti jantung. Dari ujung ruangan, sesosok kecil merangkak keluar dari kegelapan. Tubuhnya menggigil, kepalanya botak licin, kulitnya abu-abu pucat seperti kertas yang terlalu lama disimpan di lemari lembab. Ia berjalan dengan cara yang tak wajar, tangan dan kaki bergerak bersamaan, seperti makhluk yang belum mengenal anatomi manusia. Namun matanya adalah sesuatu yang tak seharusnya dimiliki oleh siapapun. Hitam sepenuhnya, dalam dan pekat seperti lubang tanpa dasar. Makhluk itu mendekat, merangkak ke arah boneka di tengah lingkaran. Ia berhenti di depan Lestari, menatapnya dengan kepala sedikit miring, lalu tersenyum. Senyum yang dingin, kosong, dan penuh kepiluan. Lestari menunduk, dan air matanya jatuh ke lantai kayu. Ia tahu, anak itu bukan lagi sekadar roh penasaran. Ia telah berubah. Ia telah dipanggil dan diberi tubuh untuk tinggal. Dukun tua itu mengeluarkan cermin kecil bundar dan meletakkannya di depan makhluk itu. Dalam cermin, bukan wajah anak kecil yang terlihat, melainkan wajah Lestari sendiri, menangis sambil menggendong sesuatu yang tak terlihat. Cermin itu kemudian dibalik, dan suara tangis menghilang. Digantikan tawa pelan yang dingin dan menusuk tulang. Ritual selesai saat fajar menyingsing. Dukun tua itu pergi begitu saja, meninggalkan Lestari dan makhluk kecil itu. Kini tuyul itu bukan sekadar bayangan yang menangis di malam hari, bukan pula roh penasaran yang menuntut perhatian.
Ia telah menjadi pelayan, makhluk halus yang terikat oleh darah dan dendam. Sejak malam itu, kehidupan Lestari berubah drastis. Setiap pagi, uang-uang receh muncul di bawah bantal. Perhiasan yang tak pernah ia miliki ditemukan dalam laci. Namun semuanya datang dengan harga. Harga yang tak terlihat, tapi terasa. Ia harus memberi makan makhluk itu dengan sesaji setiap malam. Ia harus meletakkan mainan-mainan kecil di sudut rumah agar tuyul tidak bosan. Jika ia lupa, suara tangisan kembali terdengar. Jika ia mencoba mengusirnya, wajah anak itu muncul di dalam cermin, dengan mata yang menangis darah. Di luar, warga desa mulai membicarakan keanehan yang terjadi. Lestari yang sebelumnya tak memiliki apa-apa kini tampak lebih bersih, lebih rapi, bahkan berkilau dalam balutan kain mahal. Tapi wajahnya tetap kosong, matanya tetap kosong. Dan tuyul itu, meski tak terlihat oleh mata biasa, selalu berada di dekatnya. Menunggu, bermain, dan mencuri. Namun apa yang terlihat seperti keberuntungan adalah awal dari kehancuran. Karena tuyul bukanlah makhluk yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Ia adalah perwujudan dendam dan kehilangan. Dan permainannya, permainan darah, baru saja dimulai. Waktu berlalu seperti kabut yang menutupi matahari, perlahan namun pasti menghapus batas antara kenyataan dan mimpi buruk. Lestari tak lagi berjalan seperti manusia biasa. Gerakannya pelan dan ragu, seolah seluruh hidupnya diatur oleh sesuatu yang tak bisa dilihat. Rumahnya kini terasa seperti dunia tersendiri, terpisah dari desa dan denyut kehidupan di sekitarnya. Suara-suara yang dulu akrab kini menjadi asing, dan malah menjadi satu-satunya saat ia merasa dihargai. Makhluk kecil itu, yang kini sepenuhnya menjadi tuyul, selalu berada di sekitarnya. Kadang ia terdengar tertawa di loteng, kadang terdengar berlari di atas atap, kadang muncul sekilas di bayangan cermin kamar mandi. Ia tak pernah benar-benar memperlihatkan diri secara utuh, namun kehadirannya tak pernah absen. Ketika Lestari bangun di pagi hari, ada jejak kaki kecil yang mengarah ke pintu depan. Di atas meja, uang receh berserakan. Kadang koin emas, kadang perhiasan, kadang lembaran uang yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Pada awalnya, Lestari menolak menyentuh apapun yang diberikan tuyul itu. Ia takut, ragu, dan malu. Tapi perlahan, kebutuhannya mengalahkan rasa bersalah. Ketika dapur kehabisan beras, ia mengambil uang yang muncul di bawah bantalnya. Ketika pakaian lamanya mulai usang, ia memakai cincin emas yang diletakkan tuyul di ambang jendela. Sedikit demi sedikit, ia belajar menerima hadiah itu, dan dalam penerimaan itu, hubungan gaib antara ia dan tuyul menguat. Namun hadiah-hadiah itu tidak datang tanpa bayaran. Setiap kali tuyul kembali ke rumah, tubuhnya membawa sesuatu, bukan sekadar barang, melainkan aroma. Kadang aroma keringat manusia lain. Kadang aroma tanah basah dari halaman rumah tetangga. Kadang aroma darah segar yang hanya bisa dikenal oleh seseorang yang pernah kehilangan nyawanya sendiri. Lestari tahu tuyul itu mulai melampaui perintah. Ia tak lagi mencuri demi kebutuhan, tapi demi kepuasan. Kadang uang yang ia temukan masih hangat, seolah baru saja diambil dari tangan seseorang. Kadang perhiasan itu tertinggal noda-noda merah muda samar yang tak bisa dijelaskan. Tuyul itu mulai senang bermain. Ia tertawa sendiri, menari-nari di tengah malam, kadang menyanyikan nada aneh dari mulut kecilnya yang tak sepenuhnya terbentuk. Warga desa mulai resah. Kehilangan terjadi hampir setiap malam.
Dompet yang tertinggal di meja hilang begitu saja. Tabungan yang disembunyikan dalam bantal lenyap tanpa jejak. Bahkan bayi milik pasangan muda di ujung desa menangis histeris setiap malam, menunjuk sudut kamar yang kosong. Tak ada yang bisa menjelaskan. Tak ada yang berani menuduh. Tapi bisikan tentang tuyul mulai terdengar di antara pohon-pohon pisang dan halaman rumah. Lestari menyadari bahwa semuanya perlahan lepas kendali. Tapi ia terlalu dalam terjerat. Setiap malam, ia menyiapkan sesaji, nasi putih, kembang 7 rupa, dan 1 mainan kecil. Ia letakkan semua itu di pojok kamar dengan hati-hati, berharap tuyul itu tetap jinak. Tapi tuyul adalah anak yang tak pernah besar, tak pernah puas, tak pernah mengerti batas. Pada suatu malam, Lestari terbangun dengan suara gaduh dari ruang tamu. Ia keluar dari kamarnya dan melihat pintu depan terbuka lebar. Angin malam mengayunkan tirai dan membawa aroma besi yang menyengat. Di lantai, ada jejak kecil, berlumur darah, mengarah ke dalam rumah. Di tengah ruangan, sebuah cincin emas besar diletakkan dengan teliti di atas sajadah tua. Hari berikutnya, kabar mengejutkan mengguncang desa. Seorang tetua ditemukan tewas di rumahnya, mulut menganga dan mata membelalak. Tak ada luka, tapi tubuhnya dingin dan kaku seperti baru diangkat dari sumur. Barang-barang berharga hilang, namun pintu rumah terkunci dari dalam. Tak ada jejak yang bisa menjelaskan. Lestari tahu, tuyul telah melampaui batas. Ia tak hanya mencuri harta, tapi mulai mencuri hidup. Tapi ia tak bisa mengusirnya. Tak bisa menghentikannya. Ikatan darah antara mereka telah tertanam dalam ritual, dan hanya kematian yang bisa memutusnya. Malam-malam selanjutnya menjadi medan perang bagi jiwa Lestari. Ia takut tidur, karena dalam mimpi ia selalu melihat anak kecil berlari membawa kantong penuh darah. Ia takut bangun, karena kenyataan lebih menyeramkan dari mimpi manapun. Tuyul itu tak lagi hanya bermain. Ia membunuh untuk kesenangan. Ia mencuri untuk melukai. Ia hidup untuk menuntut. Di dalam rumah itu, di sudut tergelapnya, tuyul kini memiliki ruang sendiri. Sebuah tempat bermain yang penuh dengan barang-barang curian, tulang kecil, dan mainan rusak. Lestari hanya bisa mengintip dari kejauhan, tak berani masuk, karena setiap kali ia mendekat, tuyul itu menatapnya dengan tatapan yang tak lagi menyerupai anak kecil, melainkan monster yang lahir dari rahim ketamakan, rasa bersalah, dan kutukan. Malam-malam sunyi di desa itu menjadi semakin berat. Hujan turun tanpa suara, angin bertiup tanpa arah, dan bulan purnama bersinar terlalu terang seolah ingin menunjukkan bahwa dunia telah berubah. Tuyul pertama telah lahir, dan dengan kelahirannya, teror itu baru saja dimulai. Langit di atas desa tampak lebih gelap dari biasanya, seolah awan-awan kelam enggan beranjak walau pagi telah lama datang. Udara terasa berat, seperti ditimpa beban tak kasat mata yang menggantung di antara pepohonan dan atap-atap rumah penduduk. Bahkan burung pun tak lagi bernyanyi. Mereka hanya terbang rendah, menghindari rumah tua di ujung desa yang sudah lama kehilangan cahayanya. Di dalam rumah itu, Lestari duduk dalam diam. Tubuhnya semakin kurus, matanya semakin sayu, dan kulitnya mulai terlihat seperti kertas yang lembab dan mudah robek. Ia sudah tak lagi merawat diri, tak lagi menyentuh makanan, tak lagi bicara. Hanya sesekali ia memandangi sudut ruangan tempat tuyul itu biasa duduk, menggoyangkan kakinya kecil sambil memainkan perhiasan curian seperti anak yang bermain kelereng. Tuyul itu tak lagi sembunyi. Ia kini berjalan dengan bebas di dalam rumah,
sesekali menghilang dan muncul kembali membawa sesuatu. Sepatu tua, dompet rusak, kalung putus. Tapi tak ada lagi tawa atau tangis. Wajah kecilnya selalu datar, hampa, seperti boneka yang kehilangan makna. Ia tak menua, tak berubah, tak pernah lelah. Setiap malam, tuyul itu keluar rumah. Dan setiap pagi, ada kabar duka. Bayi yang hilang dari tempat tidurnya, kakek yang ditemukan tak bernyawa dengan tangan terkepal, rumah yang terbakar tanpa sebab. Semua kejadian itu mengarah ke satu titik gelap yang tak bisa dijelaskan secara logika, ke Lestari dan rumah tuanya yang sepi namun terasa penuh. Warga desa mulai kehilangan kesabaran. Bisikan berubah menjadi kecurigaan, dan kecurigaan berubah menjadi kemarahan. Mereka berkumpul, berdiskusi dalam gelap, lalu mulai bertindak. Batu-batu dilempar ke halaman rumah Lestari. Sesajen-sesajen diletakkan di depan gerbang, bukan untuk memberi, tapi untuk mengusir. Bahkan ada yang membawa air suci dan mengusapkannya diam-diam ke pagar kayu yang mulai lapuk. Namun tidak ada yang berani masuk. Tidak ada yang cukup gila untuk menantang makhluk yang tak bisa disentuh oleh cahaya. Lestari tahu semuanya akan berakhir. Ia tidak tahu kapan. Tapi setiap malam yang datang terasa seperti lembar terakhir dari sebuah kitab terkutuk. Ia mulai memimpikan hal-hal yang sama setiap malam. Dirinya berjalan di tengah hutan, membawa boneka jerami berdarah, dikejar oleh tangis anak-anak yang tak ia kenali. Kadang, dalam mimpi itu, ia melihat wajah anaknya sendiri, bukan tuyul, tapi bayi yang seharusnya hidup, menatapnya dengan kekecewaan yang tak terucap. Pada malam yang sepi dan tak berangin, Lestari melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menyalakan lilin di tengah rumah, lalu menulis sesuatu di atas kertas tua dengan darahnya sendiri. Ia tidak membaca doa, tidak melakukan ritual, tidak memanggil makhluk gaib. Ia hanya menulis tentang penyesalan, tentang rasa bersalah, dan tentang rasa kehilangan yang tak bisa ditebus. Ia kemudian duduk di tengah rumah, memandangi lilin yang nyalanya goyah. Tuyul itu datang, berdiri di depannya, menatap dengan mata bundar hitam yang tak berkedip. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan untuk pertama kalinya, ada air mata menetes dari sudut matanya. Air mata itu tak jernih, tapi merah pekat seperti darah encer. Lestari membuka tangannya, mengangkat boneka jerami yang dulu digunakan untuk memanggilnya. Boneka itu sudah rusak, penuh debu dan luka, tapi masih mengandung ikatan antara mereka. Ia mencium boneka itu, lalu menaruhnya di lantai, tepat di depan tuyul. Tuyul itu menunduk, mengambil boneka tersebut, lalu duduk di lantai, persis seperti anak kecil yang menunggu ibunya membacakan dongeng. Namun malam itu, tak ada dongeng, tak ada cerita. Hanya keheningan yang tebal seperti kain kafan, membungkus mereka berdua dalam kesunyian yang nyaris suci. Ketika fajar datang, rumah itu sunyi seperti biasa. Namun kali ini, benar-benar sunyi. Tidak ada langkah kecil di lantai. Tidak ada benda yang berpindah tempat. Tidak ada tawa pelan atau tangisan dari loteng. Dan Lestari tak lagi ditemukan. Warga desa menemukannya setelah beberapa hari. Tubuhnya kering di pojok ruangan, dalam posisi bersila, seperti sedang meditasi yang terlalu panjang. Matanya tertutup rapat. Bibirnya tersenyum tipis, dan di pangkuannya ada sebuah cermin kecil yang retak. Tak ada luka, tak ada darah. Tapi semua orang tahu, ia telah pergi bersama sesuatu. Setelah hari itu, gangguan tuyul di desa berhenti. Tak ada lagi kehilangan. Tak ada lagi bayangan kecil berlari di ladang. Tapi di bawah pohon beringin yang tua, kadang terdengar suara anak kecil menyanyi. Suaranya lirih, seperti bisikan yang tak ingin didengar. Dan tanah di sana masih basah,
bahkan saat kemarau datang. Konon, tuyul pertama lahir dari rahim seorang wanita yang tak sempat menjadi ibu, dari darah yang dikorbankan, dan dari ikatan batin yang terlalu kuat untuk mati. Ia tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu hati yang lemah, jiwa yang tergelincir, untuk membuka jalan baru baginya kembali.